Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Sakit ya, sehat sakit ya. Kalau sehat ya sering ya manusia merasa sehat hampir tiap hari sehat ya. Tapi kalau sakit ya semua orang juga pasti pernah merasakan sakit ya. Satu contoh flu, pilek ya. Pasti semua orang pernah merasakan flu, pusing kepala, terus apa lagi? Sakit jantung, sakit diabetes, darah tinggi, sakit gigi, MGZ ya. Itu semua pasti pernah merasakan itu ya. Nah, begitu juga dengan yang namanya kematian. Pasti satu saat semua akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang hidup pasti menemui atau mengalami satu kematian. Dan itu pasti. Namun penyakit dengan kematian tidak ada hubungannya ya. Walaupun banyak orang yang sakit mati ya, kebanyakan itu juga asbab ya. Tapi juga banyak yang sehat mati ya, banyak yang sakit sehat lagi nggak mati gitu. Semoga sakitnya itu sebagai penembus dosa-dosanya, kesalahannya ya. Dan penggugur ya, dari dosa-dosa yang telah ia perbuat ya, yang kita lakukan ya, dan digantikan menjadi sebuah pengampunan dan pahala ya. Sesungguhnya yang paling dekat dengan kematian itu ya tidur ya. Jadi ada doa kalau kita mau tidur tuh, Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut ya. Dengan asmamu ya Allah aku hidup dan mati, aku bangun dan tidur. Aku hidup dan mati. Nah, jadi kalau kita tidur membaca doa itu, yaitu sama gitu. Aku hidup dan mati, aku bangun dan tidur ya. Jadi hidup, mati, bangun, tidur ya. Ada hidup, ada mati, ada bangun, ada tidur ya. Makanya jangan sering-sering tidur ya. Nanti karena kematian itu dekat banget sama yang namanya tidur ya. Molor mulu ya. Nah, jadi usahakan untuk selalu fit dan pikiran kita itu fresh ya. Walaupun ada yang dipikirin ya, tapi jangan sampai kepikiran banget karena itu mengganggu konsentrasi ketenangan jiwa kita, ketenangan hati kita ya. Maka dibuat enjoy saja agar masalah itu pasti ya, ada solusinya. Maka setiap masalah pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Tinggal bagaimana kita mengatasi masalah itu dengan sebaik-baiknya ya. Terutama minta tolong kepada Allah ya. Jangan kepada dukun, jangan kepada orang-orang pintar. Kalau ente datang ke orang pintar, ente goblok. Ente datang ke orang paranormal ya, ente kurang normal ya. Jadi mintalah kepada Allah, bangun tiap malam atau sholat kita mohon kepada Allah, ya Allah berilah jalan keluar dalam mengatasi kehidupan, yaitu tentang perjodohan atau tentang rizki, tentang ketenangan hidup. Itu semua minta sama Allah ya. Jangan sama yang lain, jangan sama dukun, jangan sama kuburan ya. Orang mati dimintain, mbah doain ya biar saya selamat. Lah bapak, mbah lu nggak selamat ya kan, udah meninggal, belum tahu di sono. Karena di kuburan tuh kalau nggak ada nikmat kubur ya siksa kubur ya. Nggak ada nikmat kubur, siksa kubur ya. Nggak ada neraka ya surga ya. Ada neraka ada surga begitu. Kalau nggak ada surga ya neraka begitu. Maka selagi masih hidup
berbuat amal yang baik, ya, berkata yang baik, ya, beramal yang baik yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, ya. Jadi apalagi kalau kita punya anak, ya, didik anak kita, ya, anak-anak yang soleh, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Kalau orang tua sudah mati, ya udah meninggal, siapa yang mendoakan? Oh, anaknya, gitu. Anaknya yang soleh. Kalau anaknya gak sholat, bagaimana mendoain orang tuanya, ya. Kalau anaknya tidak puasa, tidak mau ibadah, bagaimana dia akan mengirimkan doa buat kedua orang tuanya? Nah, orang tuanya harus peka nih. Jangan diajarin aja ilmu dunia, diajarin biar lu pinter bahasa Inggris, biar gini. Sukses dia, tapi kalau agamanya nggak diajarin, ketika orang tuanya mati, ya, meninggal, maka nggak ada yang mendoakan kedua orang tuanya. Paling nyuruh orang, ayo datang, arwahan. Orang datang bukan hanya niatnya karena Allah aja. Kalau dia nggak ada makanan, kalau dia nggak ada besek, ya, dia agak mau datang, ya. Nggak ada duit, nggak mau datang, ya. Maka doakan, ya. Yang paling penting itu dari anak, ya. Anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah berpulang ke rahmatullah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu doanya. Ya, kalau anaknya sholat, kalau anaknya gagal sholat, gimana dia mendoakan? Ya. Semoga jadi pelajaran buat kita semua nih, para bapak-bapak, para ibu-ibu, ya, yang sudah berkeluarga, yang punya anak, didik anak-anak yang baik. Tercerminkan dari kita dulu nih sebagai orang tua. Anak yang ngaji, kita ngaji. Ya. Anaknya suruh ibadah, kita ibadah. Ya. Jangan anaknya suruh ngaji, dia kagak ngaji. Anaknya suruh sholat, dia kagak sholat. Ya. Nggak seimbang. Ntar kata anaknya, berapa kagak ngaji, berapa kagak sholat, mau ngomong apa, ya, dibalikin begitu. Nah, enak, ya. Sebagai peringatan buat kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.